Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safiyya wa habu ya ghani. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم رزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis arba'in terkait dengan ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu. Nah, kata ihsan ini berbuat baik, ya. Berbuat baik, antuhsin. Kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata hasuna, ya. Ihsan itu berbuat baik, melakukan kebaikan, kebajikan, sifat terpuji. Hal-hal yang baik itu bagian daripada ihsan. Nah, tapi ihsan di dalam hadis arba'in ini yaitu hendaknya kita menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jikalau Allah tidak melihat kamu, maka sesungguhnya Allah. Jikalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah telah melihat kamu. Nah, kata hasuna di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya. Kurang lebih ada 165 kata hasanah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kamu, niscaya sesungguhnya Allah itu membalas pada orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Sekecil apapun kebaikan itu insya Allah akan balas. Nah, ini ihsan. Nah, ihsan ini bagian daripada ilmu, ya, ilmu tasawuf. Kalau Islam itu bagian daripada syariat, bagian daripada ilmu syariat, fikih, ya. Kemudian akidah atau keyakinan, ya, iman itu keyakinan, kepercayaan itu bagian daripada akidah. Kemudian kalau ihsan bagian daripada ilmu tasawuf, ilmu cara membersihkan diri, bagian daripada akhlak, ya, bagian dari akhlak, bagian daripada ilmu tasawuf, ya, bagian daripada tazkiyatun nafas, mensucikan, membersihkan, memurnikan diri kita, jiwa kita. Kemudian qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, oleh karena itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, tidaklah yang bertanya, ya,
Maksudnya malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah dibalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, kalau begitu ceritakan kepada saya wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-fufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi seorang budak, tanda-tanda daripada hari kiamat ialah, ya, jika seseorang hamba melahirkan tuannya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, jika engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, ya. Kemudian ri'a asya'i, ya. Ini ri'a asya'i, dia ini miskin dan penggembala domba. Kemudian yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun, ya. Nah, ini membangun bangunan, meninggikan bangunan. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian Rasulullah pergi dan diam sejenak, ya. Kemudian Rasulullah pergi dan diam sejenak. Kemudian, ya, kemudian falabisa, maksudnya ini falabisa ini malaikat Jibril. Nah, kemudian orang itu berlalu, orang itu pergi, ya, malaikat Jibril pergi dan Rasulullah berdiam sejenak. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il?" Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar, maka sesungguhnya yang barusan tadi datang itu ada malaikat Jibril yang datang kepada kalian, kepada para sahabat, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Atakum yu'allimukum, bahwa malaikat Jibril itu secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kalian semua, ya, akan agama kalian, yaitu agama Islam. Inilah terkait dengan hadis Jibril yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ihsan. Bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu telah melihat kita. Nah, maka teruslah berbuat ihsan, berbuat sikap terpuji dengan akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang paripurna, ya. Dengan seperti itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menegakkan keimanan, keislaman dan keihsanan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan hadis ini juga, ya, tentang hadis Jibril yang terkait dengan ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat, bahwa nanti di akhir zaman banyak sekali pembangkangan atau penolakan, ya, terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak-anak, ya, memperlakukan kedua orang tuanya itu sebagaimana seorang tuan memperlakukan kepada hambanya. Jadi kalau seorang tuan memperlakukan kepada hambanya bisa dijual, bisa dibeli, bisa dimerdekakan, ya. Nah, makanya ketika anak memperlakukan orang tua seperti itu, apakah pantas? Nah, kemudian, nah, ini terkait dengan tanda-tanda akhirat juga, ya, yaitu mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi, ya. Sepanjang kalau tidak ada kebutuhan yang urgen banget, ya. Sepanjang kalau tidak ada kebutuhan yang primer, itu tidak perlu untuk membangun bangunan yang tinggi. Tapi kalau sekarang karena harga tanah mahal, makanya kalau ngelebar itu sulit, makanya rata-rata pada membangun bangunan yang tinggi.
Kemudian bahwa ini terkait dengan seperti ini, hadis ini juga menceritakan tentang keterangan tentang adab, etika, sopan santun, ya, akhlak, ya, dan cara duduk di dalam majelis ilmu ketika bersama para jamaah, terutama kepada guru, seorang murid kepada guru. Inilah bagian daripada yang terkait dengan hadis Jibril. Hadis Jibril bercerita tentang Nabi Muhammad SAW.